AHY itu dikeluarkan dari radar Anies Baswedan bukan karena keinginan Anies, tapi karena keinginan Surya Paloh. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri itu. Kita tahu bahwa sejarah penyingkiran AHY itu adalah juga bagian dari cawe-cawe Jokowi. SBY sebetulnya bisa bilang bahwa ini soalnya bukan sekedar Surya Paloh yang berkhianat atau Anies yang berkhianat, tapi memang ini keinginan dari Presiden Jokowi. Caimin itu adalah faktor liability di dalam ide perubahan, dan itu bisa memberatkan Anies, dan sangat mungkin juga Anies batal caleg kalau sehari sebelum mendaftar itu Caimin dipanggil KPK, kan itu dasarnya kan. Ya, kita mesti lihat peluang itu, kan ini nggak ada yang final dalam politik. Jadi saya menganggap Demokrat mungkin lagi menunggu waktu sehingga ada realignment lagi. Bisa aja Anies balik lagi pada AHY misalnya. Kan ini bukan sesuatu yang sudah dipastikan tuh. Deklarasi koalisi atau deklarasi pasangan capres antara Anies dan Caimin di Surabaya itu ya deklarasi aja, bukan satu hal yang udah pasti bahwa ini capres yang akan dimajukan ke 2024. Bisa aja seminggu sebelum itu kalau ada perubahan politik. Semua ini terjadi karena keinginan Jokowi untuk punya tangan bahkan di kalangan oposisi. Dan yang paling penting sebetulnya dari awal kita lihat bahwa gelagat Pak SBY berseberangan dengan Jokowi itu dianggap Jokowi sebagai upaya untuk menghalangi dinasti dia. Maka Jokowi pasti cari cara supaya AHY tidak masuk di dalam komposisi Anies. Mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko kendati dia tahu bahwa setiap saat Caimin itu bisa diperkarakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan. Karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditap Caimin sebagai tali pengekang dari kuda liarnya Anies. Saya anggap ini nasi belum jadi bubur, nasi masih bisa jadi nasi goreng. Ini semua gara-gara 0% ditolak Jokowi. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waduh, udah lama sekali kita tidak berjumpa ya guys. Oke, jadi di video kali ini ya kita bisa dengar tadi ya Mas Rocky Gerung ya. Waduh, Rocky Gerung ini menurut saya tidak habis-habisnya untuk menyalahkan Pak Jokowi ya, memojokkan Pak Jokowi terus ya. Apapun yang dilakukan oleh partai lain ya, seperti yang kita tahu kalau Anies ataupun Surya Paloh ya yang memilih Caimin menjadi wakilnya Anies, malah dituduh Pak Jokowi dalangnya semua Jokowi ya. Katanya tadi kita bisa dengar ini bukan kemauannya Anies, ini kemauannya Surya Paloh, dan Surya Paloh ya ibaratkan kan kita pernah dengar Surya Paloh pergi ke istana. Nah, jadi mungkin menurut Rocky Gerung ya, Surya Paloh itu disuruh Pak Jokowi untuk memilih Caimin ya supaya Anies semakin lemah katanya ya. Tetapi waduh, ini menurut saya adalah kata-kata yang mengadu domba ya, mengadu domba supaya yang disalahkan Jokowi. Akhir-akhirnya las-las Jokowi yang disalahkan oleh pendukung-pendukung Anies ya guys. Padahal Jokowi sendiri sudah bilang ya, udah bilang, Pak Jokowi udah bilang ya, jangan nanti kalau sampai gagal koalisi yang disalahkan Pak Jokowi. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi, nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana. Ya, padahal kita tuh kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi. Paling enak itu, paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti mungkin untuk pilpres nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Nah,
Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang. Nah, jadi Pak Jokowi sudah bilang ya seperti itu, sudah berpidato jauh-jauh hari ya seperti itu. Betul ya, si Rocky Gerung memang kayak gitu ya. Benar sekali, Pak Jokowi ini memang hebat ya. Sebelum ini Pak Jokowi sudah bilang nanti kalau misalkan Anies ya tidak bisa lolos ataupun jadi calon presiden ya, maka jangan salahkan istana, jangan salahkan Jokowi, jangan salahkan pemerintah ya. Jokowi sudah bilang, malah si Rocky Gerung mengatakan hal yang serupa ya. Saya ibaratkan apa yang diramalkan Pak Jokowi, yang dikatakan Pak Jokowi. Ini Rocky Gerung ini menurut saya memang terlalu benci kepada Pak Jokowi ya, sehingga apapun yang dibuat orang lain yang disalahkan Pak Jokowi. Waduh, ini mungkin Rocky Gerung nggak kawin-kawin sampai tua, mungkin salahnya Pak Jokowi juga ya. Jadi guys, jangan mau terperdaya oleh kata-kata Rocky Gerung yang bencinya sudah keterlaluan, sakit hatinya sudah keterlaluan. Mungkin karena nggak dapat jadi menteri ya. Aduh, nggak tahu lah mau ngomong apa guys. Kalian komen lah apa yang kalian mau komen untuk Rocky Gerung ya. Menurut saya ini adalah kata-kata adu domba ya, supaya yang disalahkan pemerintah, padahal pemerintah sendiri ya, Pak Jokowi sendiri sudah jauh-jauh hari bilang ya, jangan salahkan presiden, jangan salahkan istana. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aduh, Rocky Gerung masih saja ya, aduh, menyalahkan Pak Jokowi. Aduh, buset.